Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita masih melanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang dimana dilanjutkan pembahasannya ini di surat Ghafir. Ya, ada surat namanya surat Ghafir. Surat Ghafir ini masuk kepada surat Makkiyah. Masuk kepada surat Makkiyah. Artinya sebelum Nabi hijrah atau Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, disebut dengan Makkiyah. Surat ini diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, ha, mim, ha hirif dan mim. Itu pembuka dari surat Ghafir. Sahabat bernama Ibnu Mas'ud menyatakan surat Ghafir ini sebagai dibajul Quran, sutranya Al-Quran. Berarti maksud beliau, surat Ghafir ini adalah surat yang istimewa, surat yang mahal, ya, layaknya sutra. Disebut sebagai dibajul Quran, sutranya Al-Quran. Wa kadzalika sahabat mulia bernama Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Beliau juga mengatakan, dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya beliau berkata, yaitu Ibnu Abbas, inna likulli syai'in lubba. Sesungguhnya segala sesuatu punya intisari. Inna likulli syai'in lubba. Wa lubbal Quran surah Ghafir, surah Ghafir. Dan intisari daripada Al-Quran adalah surat Ghafir. Inna likulli syai'in lubba, ya, wa lubbal Quran surat Ghafir. Nah, itu pendapat beberapa sahabat terkait keistimewaan surat Ghafir. Nah, surat Ghafir ini hanya terdiri dari beberapa ayat, ya, sekitar 85 ayat, ya, surat Ghafir ini 85 ayat. Dia Makkiyah. Nah, dan menjelaskan juga kisah Nabi Musa di dalamnya. Ya, ada potongan kisah Nabi Musa juga dijelaskan di surat Ghafir. Terutama seorang yang mukmin yang kita bahas pertemuan lalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir mulai dari ayat 28, wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad.
Orang yang beriman tersebut dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ini masih ingat ya, orang beriman yang dimaksud yang berada di tengah-tengah Firaun dan kaumnya. Nah, di sini diabadikan di surat Ghafir ayat 28. Wa qala allazi amana. Ada pernyataan lewat wahyu yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala allazi amana. Orang tersebut sudah dinyatakan orang yang beriman. Ini yang penting. Berarti beliau ini termasuk orang yang beriman, masuk ke dalam kaumnya Nabi Musa, seorang mukmin. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Ikutilah diriku. Ini pernyataan juga menunjukkan beliau bukan hanya orang beriman, tapi juga orang berilmu. Karena mana mungkin disuruh mengikuti sedangkan orang yang diikuti tidak punya ilmu. Berarti ini seorang mukmin dan alim, orang yang berilmu. Dia mengatakan, ikutilah aku, ahdikum sabila rasyad. Niscaya aku berikan petunjuk kepada kalian ke jalan ar-rasyad, jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan petunjuk. Kita ini harus punya jiwa seperti jiwa rajulun mukmin ini, senang mengajak orang kepada kebaikan. Jadi ad-da'i itu satu amalan yang sangat mulia, ya, ngajak manusia kepada kebaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah Nabi katakan kepada beliau, ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Jadi Nabi katakan begini ketika mau mengutus Imam Ali ke Khaybar. Ada satu peperangan namanya Ghazwatul Khaybar, tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Ya Ali, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Imam Ali, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebabmu, perantaramu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, unta merah ini dijabarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim Al-Minhaj. Kendaraan yang paling mewah di zaman Rasul. Kendaraan yang paling mewah di zaman Rasul itu unta merah. Kau berikan satu petunjuk kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Ini motivasi yang disebut at-targhib, anjuran untuk melakukan kebaikan, tapi diberikan iming-iming, hadiah. Karena memang fitrah manusia itu suka yang namanya hadiah, dan itu tidak dilarang. Kita disuruh beramal, Allah sendiri nyatakan hadiahnya surga. Selama niatnya masih di sekitar itu, masih bisa. Kenapa kau beramal sholat pengen masuk surga? Masih bisa. Kenapa kau sholat takut masuk neraka? Kenapa kau beramal dakwah dapat pahalanya begini, begitu dan seterusnya? Itu tidak ada masalah. Tapi memang levelnya masih level rendah, karena masih melakukan sesuatu, masih mengharap balasan. Ya. Tapi hadis ini sudah menjelaskan begitu besarnya pahala dakwah. Belum lagi yang sudah diajak dalam kebaikan, kita sudah dapat yang namanya unta merah. Dapat bonus lagi, orang yang kita ajak kebaikan itu melakukan kebaikan karena sebab kita. Selama dia melakukan kebaikan itu, pahalanya mengalir kepada kita.
Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Itu yang dikatakan dalam hadis Rasul, man dalla 'alal khair ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi harus tuh punya jiwa ngajak orang kebaikan. Apalagi zaman sekarang sudah dipermudah dengan adanya media sosial. Ya, tinggal di-share, disampaikan hal-hal yang baik, maka itu insya Allah dicatat sebagai suatu kebaikan. Jadi ini orang yang berilmu nih. Ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Setelah itu beliau jelaskan lagi, ya qaumi innama hadhil ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya perhiasan, dan sesungguhnya akhirat itulah tempat yang kekal dan abadi. Ya, berarti dia berikan apa? Nasihat. Rasul katakan dunia dan isi dunia ini harganya sebelah sayap nyamuk. Ya. Jadi lucu sekali kalau ada orang sukses dari dunia, dia sombong. Ya, dia sombongkan hakikatnya sayap nyamuk. Sudah sayap nyamuk sebelah lagi. Ya. Janahal ba'ud dikatakan. Janahal ba'ud. Jangan sampai kita umat Islam ini punya pemikiran dirubah oleh pikiran-pikiran barat. Ada yang namanya hedonisme, madhabul mut'ah. Mereka punya pemikiran ketika hidup di dunia, ya puncak dari segala sesuatu meraih kebahagiaan di dunia, meraih kesenangan di dunia. Sebatas itu saja, maka sudah masuk ke pemikiran barat yang menyimpang, bertentangan dengan pemikiran agama kita. Agama kita mengajarkan konsep kebahagiaan harus diraih di dua tempat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau mau memilih-milih, orang berakal memilih akhirat. Kenapa? Kebahagiaan di dunia sesaat, sedangkan di akhirat abadi. Makanya saya tidak sependapat ya yang mengatakan bahwa kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya bisa. Wah, Allah sendiri mengatakan wal akhiratu khairun. Allah yang nyatakan akhirat itu lebih baik dari dunia. Ya kita katakan harus sama. Mau percaya kata orang atau firman Allah? Nah, ini memang orang yang ingin menyamakan harga akhirat dengan dunia. Sebenarnya dia ini orang pencinta dunia. Cuma dia hanya ngeles saja. Ngeles. Itu alasan untuk membenarkan caranya dia itu benar. Kita harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Sudah begitu pakai riwayat palsu. Ini bukan hadis Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati di besok hari. Hadza laisa min qaul Nabi. Ini bukan hadis Rasul. Bukan hadis Rasul. Sudah diteliti oleh Al-Imam Al-Muhaddis Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Mawsu'at beliau, ensiklopedia beliau. Beliau mengatakan hadza laisa min qaulin Nabi. Ini bukan sabdanya Nabi. Kalau sabdanya Nabi selalu cenderung kepada akhirat. Gak pernah Nabi itu mengagung-agungkan yang namanya dunia, apalagi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya? Akhirat dan dunia dua hal yang penting, tapi harus diprioritaskan akhirat, begitu yang benar. Dua-duanya penting, tapi kalau membanding-bandingkan akhirat lebih penting. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian kamu dari dunia.
Berarti penting juga. Tapi yang saya maksud di sini, harusnya kita memikirkan yang jauh lebih penting lagi, yaitu akhirat. Sehingga yang kita lakukan di dunia semuanya baik. Kalau konsep dunia dan akhirat itu sama, pasti akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Pasti itu. Karena Allah yang katakan akhirat lebih baik. Kehidupan yang sesaat dengan kehidupan yang kekal, sebenarnya kehidupan yang disebut kehidupan itu yang kekal atau yang sesaat? Yang kekal. Oh, berarti itulah hidup. Kalau yang di sini namanya transit, bukan kehidupan. Ya. Ini hakikatnya bukan kehidupan, mampir. Konsep ini yang Nabi ajarkan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Posisikan dirimu di dunia seperti orang asing, turis. Turis itu kalau pergi kemana-mana dia gak tinggal di situ, dia hanya mampir sesaat. Tapi suatu saat tetap pulang, balik ke kampung halaman. Kampung halaman itu akhirat. Atau jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang menyeberangi jembatan. Ada tidak bangun rumah di tengah jembatan? Gak ada. Kalau ada orang bangun rumah di tengah jembatan, ini orang yang bodoh. Jembatan bukan tempat tinggal, tempat lewat. Inilah konsep yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan berarti melarang kita senang-senang di dunia. Selama itu halal, mubah, silakan. Gak boleh sesuatu yang halal, yang tidak haram, yang mubah kemudian kita haramkan, dosa. Tapi harus ingat, di sini bukan tujuan. Di sini bukan tujuan. Kita akan kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya. Makanya buatlah biografi hidup kita diisi dengan kebaikan. Nah, orang yang punya konsep seimbang dunia akhirat pasti akan mengutamakan dunia. Gak ada tuh yang seimbang itu, sulit menakar seimbang itu bagaimana ukurannya juga susah. Toh hidup kita juga tanpa menyamakan kehidupan dunia akhirat, secara perhitungan akhirat kita itu hanya sedikit. Sholat saja sehari 5 waktu, majlis taklim 1 jam, baca Al-Quran sekian. Itu kalau dihitung 1 hari tetap kalah itu hitungan akhiratnya. Sudah kalah, mau seimbangkan lagi. Nah, jadi itu hanya ngeles saja orang-orang yang memang gak pedulikan urusan akhirat. Itu dari mereka semua. Ya, hedonisme. Tujuan hidup hanya kesenangan di dunia saja. Ini orang soleh, bisa dikatakan seorang wali min auliyaillah. Mungkin sanad ilmunya langsung ke Nabi Musa. Orang-orang bisa jadi orang besar kalau berguru kepada ulama, aulia. Antum bisa bayangkan bisa jadi orang besar. Hadza rajul, gurunya Nabi. Dia lebih paham daripada kita. Padahal di zamannya itu dunia itu tidak seperti sekarang. Dunia ribuan tahun yang lalu gak ada megah-megahnya, gak ada mewah-mewahnya, gak ada permainan-permainan yang melalaikan. Itu pun juga sudah diberikan wasiat tersebut, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan kelalaian. Maka di sini dia ingatkan, wahai kaumku, sesungguhnya ini kehidupan dunia mata, hanya perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, sesungguhnya di akhirat itulah tempat tinggal yang abadi. Khalidina fiha abada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan paling kekal. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, di dalam surga. Ya. Itu kehidupan. Wa Imam Mawardi meriwayatkan, dunia ini fata morgana. Fata morgana itu kelihatan ada ketika dilihat, tapi kita menghampiri yang kita lihat itu seakan-akan ada air. Ternyata sampai di sana tidak ada.
Ad-dunya kas-sarab. Dunia bagaikan fata morgana. Gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Menipu bagi orang yang melihatnya. Yang lihat tertipu. Oh, ada air di sana. Padahal itu adalah sinar matahari panas, seakan-akan ada gambaran air di mata kita. Kita mendekati, ternyata tidak ada. Gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dan sia-sia orang yang berharap kepadanya. Dunia dari kata hina. Ya, kalau cinta jadinya hina. Diagung-agungkan, sukses nomor 1 di dunia ini. Yang dia agungkan sebelah sayap nyamuk. Orang gila kan? Orang gila. Mas, saya berhasil, sukses. Ini maksud saya sukses, tapi dia menyampingkan akhirat, dia melupakan akhirat. Ya, dia melupakan kebaikan, amal-amal soleh, semua dikesampingkan. Tujuannya adalah kesuksesan dunia saja. Sekalipun dia manusia paling sukses di dunia ini, nomor 1 dia. Yang dia sukseskan itu hanya meraih sebelah sayap nyamuk, kata Nabi. Sebelah sayap nyamuk. Coba antum bayangkan tuh. Orang gila itu. Saya berhasil. Berhasil apa kau dapat? Sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saka kafiran minha syurbatal ma'. Itu hadisnya tuh. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Seandainya dunia itu di sisi Allah harganya sama dengan sebelah sayap nyamuk. Kalau ahlul lughah memperdalam lagi, ba'udah itu ada yang menerjemahkan bukan nyamuk lagi, ada yang lebih kecil dari nyamuk. Kalau biasa kita sebut agas, lebih kecil lagi. Sudah begitu sebelah. Janaha maknanya mufrad, satu sayap. Sedangkan memiliki 2 sayap. Nyamuk agas memiliki 2 sayap. Tuh, nyamuk sudah lewat. Nyamuk lewat depan. Nyamuk membenarkan tuh. Ya. Jadi lucu orang yang sombong dengan hartanya, sombong. Sedangkan dia mengabaikan akhirat. Itu benar-benar tertipu dan tertipu. Dia menghabiskan puluhan tahun susah payah, sudah sukses tidak digunakan untuk kebaikan, malahan dia tinggalkan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya hanya untuk mengejar sebelah sayap nyamuk. Sungguh bodohnya orang itu. Ini bahasa bukan dari saya, bahasa dari hadis Rasul, bahasa dari ayat Al-Quran. Dia katakan begitu. Ini dunia ini hanya perhiasan. Kau mau hidup yang enak, akhirat. Lebih baik lagi jadi orang sukses dua-dua, itu lebih bagus kalau bisa. Jangan jadi orang ketiga. Sudah dunia gak sukses, akhirat berantakan. Ini paling sial-sialnya orang. Kau mau hidup senang di dunia, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ya, Zunal Misri mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu umura dunyahu wa akhirah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah sendiri yang turun tangan. Allah yang urus, dia punya urusan dunia dan akhirat. Allah akan perbaiki semuanya. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang tertipu. Ya, tertipu. Man amila sayyi'atan fala yuzza illa mithlaha. Jadi di sini saya simpulkan ada 3, yes. Yang pertama tadi, nanti kita simpulkan semua ada berapa nasihat nih. Ini luar biasa nasihat beliau nih. Saya belum temukan namanya siapa. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran muridnya Nabi Musa ini siapa namanya. Dan nasihat pertama tadi, ia mengatakan, ikutilah aku akan berikan petunjuk kepada kalian ke jalan yang lurus. Itu yang pertama. Nasihat kedua, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan
dan sesungguhnya akhirat itulah tempat abadi. Nasihat ketiga dilanjutkan oleh beliau. Man amila sayyi'atan fala yuzza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga kata beliau, siapa yang beramal buruk, melakukan perbuatan jahat, menipu orang, menganiaya orang, menzolimi orang, pokoknya perbuatan buruk semuanya. Ada nakiro semua yang buruk dibalas sama Allah. Di sini dikatakan siapa yang melakukan suatu keburukan maka tidaklah dibalas terkecuali yang semisalnya. Maksudnya dibalas oleh Allah di sini. Dan siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, diberikan rizki di dalamnya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Nah, nasihat ketiga ini, kita kalau menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Sekecil apapun itu. Bahasa Al-Quran menyebutkan mithqal dzarrah. Mithqal dzarrah. Seberat biji zarah. Biji zarah ini kalau kamus kontemporer, para ahli lugah menjelaskan itu adalah atom. Atom itu saking kecilnya gak bisa dilihat oleh mata. Harus dibantu dengan alat teleskop. Sekecil itu Allah katakan dihitung. Baik itu amal baik ataupun buruk. Nah, orang yang bertobat dan memperbaiki dirinya, gak cukup tobat saja. Setelah tobat, ya, aslihu anfusahum, perbaikilah diri mereka, baru dosa itu dihapus. Tapi kalau selama tidak ada pengakuan di hadapan Allah atas perbuatan dosanya, yang kita istilahkan dengan taubat kepada Allah, maka dosa sekecil itu pun tercatat nanti. Tercatat. Tapi kalau kita taubat, dihapus sama Allah. Begitu pula perbuatan baik, seukuran biji zarah itu juga dihitung. Seukuran atom. Ada juga menafsirkan seukuran semut merah yang kecil. Namlatun sogiroh. Ada yang menerjemahkan juga atau menafsirkan kata dzarrah di situ artinya adalah jagung. Ya. Jagung punya buah itu, punya satu butir jagung itu dicincang-cincang paling halus, itu namanya dzarrah. Walhasil maksudnya adalah sekecil apapun itu masuk dalam database-nya Allah. Hitungannya Allah. Yang kecil, yang besar masuk. Baik amal soleh maupun amal toleh. Toleh itu lawan dari soleh. Nah, kalau sudah begini kita yakini pasti melakukan sesuatu yang buruk akan terhalang. Ya, sampai ada beberapa guru kami itu kalau ngutang 200 rupiah itu gak bisa tidur. 200 rupiah fotokopi kurang 200 rupiah, satu malam itu gak bisa tidur, besok pagi dia harus balik. Itu berarti sudah diberikan yang namanya apa? Khauf lillah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu amalan yang baik, amalan hati, kata Al-Ghazali, ya, khauf. Nah, orang berbuat baik juga begitu. Itu Imam Auza'i mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ketika menafsirkan la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sesuatu yang kecil dan besar tidak akan luput, semuanya dicatat oleh Allah, dihitung oleh Allah, disensus oleh Allah. Beliau menafsirkan yang paling kecil di situ adalah tabassum, senyum. Amalan senyum tertulis. Kabirah, tertawa. Jadi senyum dan tertawa juga terdata. Itu saking rincinya amalan tersebut dicatat dalam kitabul amal, buku catatan amal.
Nah, siapa yang melakukan ini baik laki-laki atau perempuan, nah ini juga sama. Laki-laki dan perempuan dalam masalah beramal pahalanya sama. Perempuan juga diberikan hak yang sama oleh Allah, pahala yang sama oleh Allah ketika melakukan amal soleh. Min dzakar aw untha wa huwa mu'min, tapi dengan syarat beriman. Beriman. Orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan kebaikan, pahalanya gak dapat di akhirat. Tapi Allah dengan sifat adilnya tetap membalas. Balasannya hanya di dunia. Walaupun dia tidak beriman. Bahkan ulama mengatakan dalam keadaan terdesak, orang yang tidak beriman kalau menyebut nama Allah, Allah tolong. Dia di tengah lautan tenggelam, bukan orang beriman, tapi dia sebut nama Allah, ya Tuhan atau ya Allah. Ya, secara itu, saat itu juga Allah tolong. Nah, kebaikan yang mereka lakukan, mereka gak dapat pahalanya di akhirat, tapi Allah lipat gandakan semuanya di dunia. Maka di sini syaratnya harus mukmin. Kalau mau pahala di akhirat, mukmin. Faulaika yadkhulunal jannata, nah mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Nah, ini juga diperintahkan kita di sini beramal untuk masuk surga. Syaratnya masuk surga amal. Gak ada orang tanpa amal masuk surga. Walaupun amal itu bukanlah satu-satunya yang menyebabkan kita masuk surga, tapi amal inilah yang menjadi salah satu perantara menarik kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi bagaimana mungkin mendapatkan rahmat Allah sedangkan dia tidak beramal? La yumkin. Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan al-jannatu laisal balas. Surga itu tidak gratis. Surga itu mahal. Maka belilah surgamu dengan amalmu, pikiranmu, tenagamu untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Di dalam surga juga diberikan rizki. Mereka diberikan rizki di dalamnya bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Begitu juga kalau mau dapat rizki di dunia tanpa perhitungan juga bisa. Yaitu orang yang totalitas dalam taqwa, gak tanggung-tanggung. Ini bahasa di surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahasa ini juga Allah ceritakan Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa wa qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu kan di dunia. Allah berikan rizki kepada hambanya yang ia cintai tanpa perhitungan, bighairi hisab. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Nasihat berikutnya, ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, dia mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku mengajak kepada kalian kepada keselamatan, dan kalian mengajak kepadaku ke dalam neraka, ilan nar. Ini nasihat keempat beliau. Bahasa firman yang lainnya menyebutkan yukhrizukum minaz zulumati ilan nur. Kata zulumat bentuknya banyak, plural, jamak. Artinya kejahatan itu pintu-pintunya sangat banyak. Jadi syaitan disebut juga jangan kalian ikuti
langkah-langkah syaitan. Bukan langkah syaitan tapi bentuknya jamak, langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sebut kezoliman, kejahatan, kegelapan, dosa bentuknya jamak karena syaitan wa iblis wa nafsu wa dunya wa hawa ini semua adalah musuh kita. Mereka ciptakan banyak pintu kejahatan. Kadang-kadang dalam bungkusan kebaikan ada kejahatan. Bangun pesantren, punya niat cari uang. Buat majlis taklim, punya niat untuk membangga-banggakan dirinya biar jadi orang yang besar, dihormati dan sana sini. Itu kan bungkusannya bungkusan baik. Tapi di situ setan dengan strateginya akhirnya orang terjerumus dalam dosa. Padahal amalan baik. Sholat juga amalan baik. Tapi niat pamer jadi dosa, riya. Dakwah amalan baik. Niatnya bukan karena Allah, dosa. Makanya langkahnya itu banyak. Khatawat, zulumat, min zulumat asyirk, dari kegelapan kesyirikan. Yang pertama, min zulumat al-kufur, dari kegelapan kekufuran. Min zulumat al-ma'asiyah, dari kegelapan maksiat. Min zulumatil jahl, dari kegelapan kebodohan. Min zulumati zulm, dari kegelapan kezuliman. Ilan nur, nurnya satu. Karena sumber kebaikan itu hanya satu, dari Allah lewat lisan Rasul. Allah dan Rasul dianggap satu, an-nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya di langit dan bumi. Nabi Muhammad juga disebutkan nur. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya, Nabi Muhammad, wa kitabun mubin, dan Al-Quran. Berarti nur di sini adalah Allah dan Nabi Muhammad. Kebaikan semuanya hanya lewat ini. Kalau keluar dari ini tidak dinamakan kebaikan. Beda dengan kegelapan-kegelapan dari iblis. Yang dibuat oleh iblis pasti kejahatan. Yang dibuat oleh nafsu pasti kejahatan. Yang dibuat oleh dunia melalaikan kita kepada Allah juga kejahatan. Karena dia banyak ini musuh, makanya pakainya zulumat. Kebaikannya satu, an-nur, Allah wa Rasul. Ditafsirkan nur tauhid, cahaya tauhid. Nur al-iman, cahaya iman. Nur at-ta'ah, cahaya taat. Nur al-ilmi, cahaya ilmu. Ya. Ini cahaya semuanya. Tad'unani liakfura ya. Tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Kalian mengajak kepadaku untuk aku kufur kepada Allah dan menyekutukannya, sedangkan tidak ada untukku satu ilmu. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, dan saya mengajak kalian kepada Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tentu saja bahwasanya kalian mengajakku kepadanya bukan daripada suatu ajakan terhadap dunia dan juga bukan kepada akhirat. Sesungguhnya tempat yang dikembalikan kami kepada Allah. Wa annal musrifin hum ashabun nar, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah sebagai penghuni, mereka itulah adalah ashabun nar, penghuni neraka. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakilan mahruma. Allah nafi qulubana ani ta'luki biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.